akan terakhir bayar di bulan almarhum meninggal. Betul. Semoga menjawab. Oh, ini ada lagi pertanyaan di atasnya. Kak, kenapa ya anak lahiran 2021 mempunyai tunggakan, itu maksudnya gimana? Regulasi seluruh bayi baru lahir itu terdaftar. 2021 ya, mungkin waktu itu. Tunggu dulu, kok ini nge-lag ya? Aduh, gimana caranya nih? Oke. Itu perpres berapa ya kan? Nomor 82. Kok hilang komen-komennya nih? Ini kan? Ada lagi. Kayak mana? Udah. Ini. Yang itu. Nah. Oke. Sekarang kan sudah diwajibkan Kak, setiap bayi baru lahir itu wajib terdaftar di BPJS Kesehatan. Oh gitu. Itu sudah ada perpresnya nomor 82 tahun 2018. Iya, jadi peraturan presiden itu bayi yang dilahirkan dari ibu yang programnya dari setiap melahirkan ini ya, setiap Iya. bayi yang dilahirkan itu harus Wajib terdaftar terdaftar dengan BPJS Kesehatan. Dan kalau ada tunggakan berarti dari lahir tuh Dari sudah lahir harus dibayar terhitung. gitu ya. Dari hitungannya memang dari lahir Kak, sesuai dengan Perpres nomor 82 itu, dari peraturan presidennya. Ini apa nih Ayu? Cuma ada tulisan belum ada jadwal kontrol. Oh yang berarti tadi ya. jadwalnya penuh Kak di aplikasinya itu. Mungkin bisa dicek di hari lain untuk jadwal yang kosong. Kakaknya kok nggak kelihatan? Nih kakak ini. Iya, Nah, halo. Nggak muat di layar Kak. Nggak apa-apa, sini aja. nah, Ini dia legend kita nih. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi guys. Nah abang sini aja bang, jadi nggak jauh-jauh. Sambil baca-bacain komentar, ngobrol aja sama saya. Dia nggak instan ya? Enggak, Intan sini aja nih. Mantap. Ratu Lebah. itu lebah. Kakak kok kayak gini wajah bang? Ini masalah filter ini bang. Nggak pakai filter. Ini Itu pakai yang filter. sekarang tuh ke bawah tuh. Ya Allah. Nah, yang ini aja, Bek. Ini Yang aja, ini standar aja. aja. Oke. Bang, kalau rumah sakitnya nggak ngasih obat sesuai resep dokter gimana bang? Sakitnya tidak. Dilaporin aja bang ke PIPB kita bang. Ada fotonya di depan apotek, di depan IGD dan di ruang rawat bang. Ada nomor petugas informasi penanganan pengaduan. Harusnya sesuai sih bang. Tapi ada sih bang, ada nggak rumah sakit yang nyuruh beli obat di luar bang? Itu gimana? Ya, atau misalkan nih suruh beli obat di luar, boleh juga dilaporin nanti bang. Filter. Nah, ada silangnya tuh. Itu ya, itu yang beri. Nah deh, lagi gak sih? Di PIPP-nya nggak respon bang. Rumah sakit mana tuh bang? Boleh di spill bang nanti biar kita kasih catatan ke petugasnya bang. Ya mungkin terlewat gitu. Sampai live-nya sampai Semarang bang. Tadi ada yang sampai di Ungaran. Ungaran Bali. Semarang. Terus nggak? Tadi juga Ungaran Jawa Timur. RSU Sembiring Medan. Oh, Sendiri sempit. boleh bang nanti kita sampaikan ke kantor cabang Medan bang. Soalnya kebetulan kita live-nya di kantor cabang Dumai. Jadi setiap kantor cabang dia punya petugas informasi penanganan pengaduan masing-masing TJ KC ya bang ya. Jadi nanti kalau di Medan mungkin nanti kita antar KC akan koordinasi supaya nanti di respon time-nya lebih cepat bang gitu. Makasih banyak bang Ivan usulannya bang. Dapat mawar. Wow. Makasih Kak Meg, mawarnya Kak Meg. Pausnya Kak Meg. Bos. Ini Kak Megan ya kan? Iya. Berapa lama estimasinya bang? Estimasi pengaduan 3 hari bang. Caca. 3 kali 4 jam harusnya udah direspon sih bang.
1 kali 24 jam kalau chat harusnya udah dibalas sih bang. Nggak mungkin lama. Kalau penjaminan di rumah sakit kan 3 kali 24 jam hari kerja. Iya. Ya. Kalau udah berhari-hari harusnya sih jadi catatan khusus buat kantor cabangnya. Kalau abang posisinya di Medan boleh laporkan ke kantor cabangnya aja bang langsung. Nanti biar di feedback sama bagian yang Vaskesnya nanti. Dia ada bagian tersendiri nanti di kantor cabang bang. Bukan aja. Itu tuh Kakak jual duduk aja, kakak duduk. ganteng-ganteng ini. Kak Ratu Lebahnya siapa? Wawa petugasnya bang, Medan ya Medan. Oh WA bang WA. Oh jangan sebut. Oh. Jangan sebut. Nanti kita ke Medan. Ini Wawa petugas yang Medan ya bang ya? Tunggu ambil apa bang? Ini ya. Gini aja bang, abang punya aplikasi Mobile JKN enggak bang? Di Mobile JKN tuh ada menu pengaduan layanan. Nanti abang tuh langsung terhubung sama PIPP-nya bang. Sini bang, abang ambil di sini di bawah SOS ada di sini pengaduan layanan. Nanti abang pilih nomor kartunya, klik tambah. Ini, abang pilih tanggal kejadiannya, pilih kategori keluhannya, itu langsung terhubung ke petugasnya nanti bang. Oh jadi di situ udah bisa nelpon ya bang? Nah, kalau di pengaduan layanan dia nggak bisa telepon. Kalau telepon ke call center 165 aja nanti. Bang, kalau misalnya saya sudah bayar BPJS dan sudah aktif, tapi dari rumah sakitnya bilang non aktif, gimana bang? Kita harus pastikan by data sih bang. Kalau abang mau cek, boleh cek dari Pandawa di menu info peserta. Atau lewat Mobile JKN di menu info peserta bisa bang pastikan. Jadi kalau misalkan di sininya hijau, harusnya di rumah sakitnya aktif bang. Kalau misalkan mereka bilang nggak aktif, berarti nanti abang boleh kontak ke kantor BPJS Kesehatan atau ke call center 165 atau ke PIPP-nya bang. Nah, nanti ditelusuri di mana kelirunya. Apakah di sistem rumah sakitnya atau memang jaringan mereka yang offline gitu ya. Harusnya sih sama bang, nggak ada perbedaan ya. Atau mungkin gitu ya, abang baru bayar tunggakan dari real time banknya belum masuk ke rekening koran bang, bisa jadi karena gangguan jaringan. Jadi banyak kemungkinan bang, harus cek by data sih bang, kita nggak bisa asumsi gitu ya. Tapi yang kita temukan kasusnya seperti itu. Apa pertanyaannya? Halo. Boleh dijelaskan rehab itu seperti apa prosedurnya bang? Prosedur rehab ya kak ya. Rehab itu dia program rencana pembayaran bertahap itu untuk peserta yang memiliki tunggakan di atas 3 bulan. Jadi untuk langkah-langkahnya ini seperti ini kak. Kakak nanti buka aplikasi Mobile JKN, pastikan dulu kakak punya aplikasinya kak ya dan sudah verifikasi akun. Kalau masih ada lambang kunci di sini verifikasi dulu ya. Kalau ini belum ini udah terverifikasi jadi nggak ada kunci lagi. Nanti klik di menu rehab. Nah, ini di sini muncul nih notifikasinya program pembayaran bertahap rehab. Ini khusus untuk peserta yang punya tunggakan di atas 3 bulan. Ya udah klik lanjut aja. Nah, ini kebetulan akun saya bukan segmen mandiri, nanti dia hanya muncul untuk segmen mandiri atau alih segmen dari PPU. Misalkan kayak dulu mandiri, habis itu udah beralih ke P3K, PNS gitu, dia masih muncul. Tapi kalau misalkan ini saya kebetulan nggak punya tunggakan ya, jadi nggak ini dia, nggak muncul. Bang, saya admin rumah sakit, kalau tagging kecelakaan lintas mengatakan tidak dijamin dan di BPJS-nya taggingnya ini keputus nih kak. Kalau KLL sih kak, kalau nggak dijamin jasa harja harusnya ada surat keterangan tidak jamin baru kita yang jamin. Tapi nanti dilihat kondisi lagi, apakah si peserta itu tidak termasuk ke dalam kategori penyakit yang kita tidak jamin, misalkan kayak penyalahgunaan narkoba gitu ya.
menyakiti diri sendiri, hobi yang berbahaya, itu tetap bisa kita jamin sebagai penjamin kedua. Di LP-nya harus diperjelas, dan di cara masuk, sebelum masuk ke rumah sakitnya harus diperjelaskan apakah si pasien masuk dengan kondisi apa gitu ya. Misal dia kecelakaan lalu lintas tapi makin narkoba gitu di jalan, ya itu nggak dijamin juga meskipun itu kecelakaan tunggal. Kena MBG ditanggung nggak Pak? MBG enggak, MBG itu kejadian luar biasa, jadi ditanggung oleh pemerintah. Jadi kalau ada MBG atau kejadian massa kayak DBD itu juga enggak. Kalau sudah ditetapkan sebagai kejadian luar biasa tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Itu sudah dijelaskan di dalam Perpres. BM direspon itu gimana Bang? BM. Bang Kak Jul itu maksudnya apa BM direspon? Boleh diperjelas Kak Jul?